Oke, sekarang kita lanjut di soal nomor 16 ya. Dharma mengerjakan 8 soal pilihan benar salah. Peluang Dharma menjawab dengan benar sebanyak 4 soal adalah. Nah, jadi kita akan coba jawab. Nah, di sini kita fokus kepada yang namanya peluang binomial ya. Nah, jadi di sini ada nanti nilai P dan Q. Nah, kita ingat peluang binomial itu kan adalah kombinasi X dari N, P pangkat X dikali Q pangkat N kurang X. Ya. Nah, jadi di sini pertama kita cari dulu P-nya. P-nya adalah peluang menjawab dengan benar. Nah, peluang menjawab dengan benar dia kan mau mengerjakan 8 soal. Nah, berarti kalau dia benar berarti setengah ya. Benar dan salah berarti kan benarnya 1, ruang sampelnya 2. Benar atau salah ya. Nah, sedangkan Q-nya berarti juga setengah. Nah, dia katanya mau mengerjakan 4 soal. Berarti kan harapannya dia benar 4 gitu ya. Berarti X-nya 4 sedangkan N-nya 8 karena ada 8 soal. Sehingga kita buat berarti peluang dia benarnya itu adalah 4. Maka ini kita buat kombinasi 4 dari 8 kali setengah pangkat 4 kali setengah pangkat 4. Kombinasi 4 dari 8 berarti 8 faktorial per 4 faktorial 4 faktorial 1/2 pangkat 8. Nah, jadi ini 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial per 4 faktorial kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 kali 1/2 pangkat 8. Nah, jadi ini kita coret 4 faktorialnya coret, 2 dengan 8 coret, 3 dengan 6 itu 2, sehingga diperoleh 7 kali 2 kali 5. Berarti 70 ya, 70 kali 1/2 pangkat 8. Nah, ini sama dengan 70 per 2 pangkat 8 itu berarti sekitar 256 ya, 256. Nah, jadi kalau kita bagikan ini pasti hasilnya 0, gitu ya. Nah, itu dia caranya. Oke, di soal nomor 2 kita lihat di soal nomor 17 ya. Oke, kita baca. Dalam sebuah kantong terdapat 8 bola. Ya kan, 8 bola dengan 3 bola diantaranya adalah berwarna merah. Dari kantong diambil 1 bola berturut-turut sebanyak 5 kali. Pada setiap pengambilan bola dikembalikan lagi. Peluang diperoleh hasil pengambilan bola merah sebanyak 3 kali adalah. Nah, jadi ini kita coba jawab. Nah, di sini kita ingat juga tadi sama peluang binomial yaitu kombinasi X dari N dikali P pangkat X kali Q pangkat N kurang X. Nah, di sini kita lihat N-nya 5 kali ya. Jadi N-nya itu 5 kali. Karena 5 kali dia mengambil, kemudian dia harapannya katanya pengambilan bola merah. Berarti bola merahnya itu sebanyak 3. Gitu ya, sebanyak 3. Nah, kita cari dulu P-nya. P itu kan peluangnya merah ya. Nah, peluang merah berarti kan merahnya tadi katanya 3 bola warna merah ya. Nah, kemudian ada 8 bola berarti P-nya adalah 3/8.
Sedangkan Q-nya jadinya apa? 1 dikurang 3/8 jadinya 5/8. Maka peluang 3 merah berarti jadinya peluang X sama dengan 3 ya. Itu berarti kombinasi 3 dari 5 kali 3/8 pangkat 3 kali 5/8 pangkat 2 gitu kan. 5/8 pangkat 2. Oke. Berarti ini bisa kita buat 5 faktorial per 3 faktorial kali 2 faktorial. Nah ini jadi 27/512 ya. Per 512 kali 25/64. Nah ini kita buat 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial kali 2 kali 1. Nah ini bisa kita coret 3 faktorialnya 4 dengan 2, 5 kali 2 10 ya. 27512 25/64. Nah jadinya kita peroleh hasilnya ya. Berarti 10 kali 27/512 kali 25/64. Nah ini kalau kita buat berarti sekitar 6.750 per 32.705 ya. 705 sekitar 0,2 ya, 0,20 sekian gitu ya. Oke, itulah jawabannya. Oke, jadi caranya seperti itu. Kita lanjut soal berikutnya. Nah, kita lanjut lagi. Suatu survei menemukan bahwa 1 dari 4 orang berkata bahwa dia telah mengunjungi dokter dalam sembarang bulan yang ditanyakan. Jika 8 orang yang dipilih secara acak, maka peluang diantaranya sudah mengunjungi dokter bulan lalu adalah. Nah, berarti katanya di sini kita coba perhatikan. Ini menggunakan peluang binomial juga ya. Nah, di sini X sama dengan X ya. Itu adalah kombinasi X dari N kali P pangkat X dikali Q pangkat N kurang X. Nah di sini kita lihat ada 8 berarti N-nya 8 ya kan. Kemudian X-nya adalah 2 peluang 2 katanya. Nah jadi di sini P-nya katanya adalah bahwa 1 dari 4 berarti 1/4. Q-nya berarti 1 kurang 1/4 ya 3/4. Sehingga peluang X sama dengan 2 adalah kombinasi 2 dari 8 kali 1/4 pangkat 2 kali 3/4 pangkat 6 gitu ya. Berarti 8 faktorial per 2 faktorial 6 faktorial berarti 1/16 kali 3 pangkat 6 4 pangkat 6 gitu ya. Ini jadinya 8 kali 7 kali 6 faktorial per 2 kali 1 kali 6 faktorial. 1/16 kali 3 pangkat 6 pangkat 6 kebesaran ya. Jadi 6 faktorial mati. 8 dengan 2 4. 4 kali 7 28 ya. 4 kali 7 28. Nah berarti dari sini 28 kali 1/16 kali 3 pangkat 6 per 4 pangkat 6. Ya berarti dari sini kita lihat tadi 4. Baru dari ini bisa kita buat nih 28 kali 3 pangkat 6 per 4 pangkat 8 ya. Karena 16 itu kan 4 pangkat 2. Nah ini bisa kita coret 1. Jadinya 7 kali 3 pangkat 6 per 4 pangkat 7. Jadi ya 3 pangkat 6 kali sekitar 0,311. Jadi jawabannya adalah C ya. Oke itu dia untuk soal ini. Kita lanjut soal berikutnya.
Nah, pertanyaannya adalah turunan pertama dari fungsi f(x) 1 tambah cos x per sin x adalah f aksen, maka adalah f aksen x. Oke, baik. Fx-nya adalah 1 plus cos x per sinus x. Jadi kita gunakan f aksen x-nya adalah u aksen kali v kurang v aksen kali u per v kuadrat. U-nya berarti 1 plus cos x. Berarti u aksennya min sin x. V-nya adalah sinus x. Berarti V aksennya adalah cos x. Nah, jadi F aksen x itu sama dengan U aksen. Berarti minus sinus x kali V sinus x kurang V aksen cos x kali 1 tambah cos x per sinus x pangkat 2. Ini menjadi min sin kuadrat x kurang cos x kurang cos kuadrat x per sin kuadrat x. Ini min sin kuadrat x tambah cos kuadrat x dikurang cos x per sin kuadrat x. Ini hasilnya minus 1 kurang cos x per sinus kuadrat x. Nah, demikian caranya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, next ke soal berikutnya. Oke, kita lanjut di soal berikutnya ya. Nah, ini tentukan interval naik dan fungsi turun pada fungsi trigonometri f(x) sama dengan sinus 2x ya. Nah, jadi kalau dia naik kan f aksen itu lebih besar 0 naik. Kalau f aksen x itu lebih kecil 0 berarti dia turun. Nah, jadi kita lihat pertama kita cari dulu f aksen x-nya, yaitu sin 2x kan, berarti jadi 2 cos 2x sama dengan 0. Sehingga cos 2x sama dengan 0 dibagi 2. Nah, berarti cos 2x cos berapa yang 0? Berarti cos 90. Nah, sesuai dengan persamaan kosinus kan ada 2. 1 plus 2x sama dengan 90 tambah k kali 360. Kita bagi 2 berarti x adalah 45 tambah k kali 180. Kalau k-nya 0 berarti x-nya adalah 45. Kalau k-nya 1 berarti x adalah 225. Nah, ini tidak memenuhi kan? Ini yang memenuhi. Kemudian yang kedua, 2x sama dengan min 90 plus k kali 360. Bagi 2 berarti x-nya adalah min 45 tambah k kali 180 derajat. Nah, kalau k-nya 0 berarti x-nya min 45 tidak memenuhi. K-nya 1 berarti x-nya adalah 180 kurang 45 jadinya 135 memenuhi. Jadi kalau kita masukkan di garis bilangan di sini 0, di sini pi per 4, 45 ya. Ini 3 per 4 pi, ini pi. Nah, jadi kita uji aja. Ambil aja di sini kan, di sini lah 30 derajat kan gitu. Masukkan ke persamaan turunan tadi, ke f aksen x-nya tadi yang 2 cos 2x itu. Ya kan? Berarti cos 2 kali 30 berarti 60 kan. 60 cos 60 berarti setengah ya. Nah, jadi kita substitusi 2 cos 2 kali 30 60 berarti 2 kali setengah jadinya 1. Berarti dia positif kan. Nah, di sini berarti dia positif, negatif, positif ya kan. Berarti inilah dia yang naik. Nah, ini. Berarti dia naik pada interval x lebih besar 0 lebih kecil pi per 4 atau x lebih besar 3 per 4 pi dikurang 2 pi. Oke, turun juga berarti tinggalin nanti yang diambil turun ya kan pada intervalnya ya. Oke, kita lanjut di soal berikutnya ya di part 6.